pendapat rakyat di atas tanah ini, kawan-kawan. Betul. Apa yang kita lakukan ini? Apa yang kita lakukan ini adalah mandat rakyat Papua, mandat para leluhur tanah Papua untuk menolak integrasi Papua di atas tanah ini. Sejak tahun 62, orang Papua berbondong-bondong menolak PPRA yang hendak dilakukan pada tahun 69, kawan-kawan. Sebelum 69 atau sebelum tahun 1970, kawan-kawan. Sebelum tahun 1970, kawan-kawan, Papua belum menjadi bagian dari Republik Indonesia. Aneh dan aneh, kawan-kawan. Sebelum tahun 69, tanggal 7 April tahun 1967, pemerintah Republik Indonesia melakukan kontrak karya pertama PT Freeport di atas tanah Papua, kawan-kawan. Papua belum sah secara progresif yang diakui oleh Indonesia, belum dilakukan penentuan pendapat rakyat orang Papua apakah mau tinggal di Indonesia atau mau merdeka sendiri. Itu belum dilakukan. Tahun 69, tahun 67 Indonesia telah menjual tanah ini, kawan-kawan. Indonesia melakukan perjanjian kontrak pertama PT Freeport tahun 1967 tanggal 7 April, kawan-kawan. Itu bukan cerita dongeng, itu bukan cerita tipu, itu fakta sejarah di atas tanah ini. Betul. Sebelum Papua menjadi bagian dari Indonesia secara plebiscit melalui PPRA, tanah Papua telah digadaikan, sumber daya alam Papua telah dirampok oleh Indonesia, sumber daya alam emas, timika, tembaga, uranium dan lain-lain telah dirampok oleh Indonesia, kawan-kawan. Praktek yang sama hari ini dilakukan, kawan-kawan. Praktek yang sama hari ini dilakukan di atas tanah Papua tanpa mendengar aspirasi rakyat Papua, tanpa konsultasi terhadap rakyat tanah Papua. Indonesia memaksakan kebijakan otonomi khusus di atas tanah Papua. Indonesia memaksakan daerah otonomi baru di tanah Papua, kawan-kawan. Sebelum pemerintah Indonesia datang tanya kepada masyarakat, apakah masyarakat Papua ini mau tanahnya dibagi-bagi? Apakah rakyat Papua mau sumber daya alamnya ini dikeruk habis? Sebelum Republik ini datang tanya, negara ini sebelum datang bertanya kepada rakyat Papua, mereka telah membagi-bagikan tanah Papua melalui daerah otonomi baru, kawan-kawan. Kawan-kawan perlu ketahui, penekanan daerah otonomi baru itu akan melegalkan perampokan, perampasan, pencurian sumber daya alam tanah Papua, kawan-kawan. Penekanan otonomi baru di Papua, pemaksaan undang-undang otonomi khusus di Papua akan melegalkan negara ini untuk mencuri sumber daya alam orang Papua di Papua, kawan-kawan. Memperlakukan otonomi khusus, memperlanjutkan otonomi khusus di tanah Papua, pemberlakuan otonomi baru di atas
atas tanah Papua itu akan melegalkan orang-orang di Jakarta untuk membagi-bagikan tanah Papua. Mereka akan membagikan wilayah tanah Papua sehingga mereka kemudian di atas tanah itu sumber daya alamnya itu dirampok, dicuri. Dirampok! Ini yang namanya kolonialisme. Tenang kawan-kawan. Ini yang namanya kolonialisme atau penjajahan administrasi kawan-kawan. Mereka menjajah tanah Papua melalui administrasi kawan-kawan. Mereka membagi-bagikan tanah Papua, kemudian menjadikan elit-elit Papua menjadi pendekar Jakarta kawan-kawan. Mereka akan memanfaatkan segelintir elit-elit Papua yang secara nurani hancur hatinya, yang secara nalar lemah otaknya, yang secara nafsu rakus otaknya. Mereka akan memanfaatkan elit-elit Papua yang ada di atas sana, yang duduk senang di atas sana. Mereka akan memanfaatkan elit-elit di parlemen Papua. Mereka akan memanfaatkan elit-elit di kantor gubernur terbaik untuk mencuri, merampok, bahkan membunuh orang Papua kawan-kawan. Kawan-kawan, kita sedang mengulangi sejarah yang sama kawan-kawan. Kita sedang mengulangi sejarah yang sama. Sejarah di mana dengan kekuatan militernya, negara ini dengan kekuatan TNI dan Polri-nya, negara ini dengan kekuatan hukumnya untuk mengumpulkan suara rakyat Papua kawan-kawan. Cara yang sama dilakukan oleh Republik Indonesia pada tahun 1963 kawan-kawan. Tanggal 1 Mei 1963 ketika peralihan administrasi untaian kepada pemerintah Republik Indonesia, semua orang Papua yang menentang Republik Indonesia ini dibunuh seperti binatang kawan-kawan. Ini bukan provokator kawan-kawan, ini bukan memprovokasi kawan-kawan, tapi fakta. Data menjelaskan seperti begitu kawan-kawan. Salah satu lembaga internasional, kapal internasional di Inggris, merilis laporannya. Dalam rilis laporannya memberitahukan bahwa interval 6 tahun dari tanggal 1 Mei sampai 1 Mei 63 sampai 1 Mei 69, 10.000 orang Papua mati dibunuh di bawah kaki tangan NKRI, di bawah bocong senjata tentara Republik Indonesia kawan-kawan. Itu laporan resmi dari kapal internasional kawan-kawan. Dalam laporan mereka merilis bahwa dalam waktu 6 tahun orang Papua yang memperjuangkan hak politik tanah Papua atau orang Papua yang berseberangan ideologi dengan negara Republik Indonesia dibantai dan dibunuh kawan-kawan. Keluar dari kawan-kawan, mungkin TNI dan Polri, tim baik intelijen, bahkan tipu sana pun mungkin bisa bilang bahwa apa yang saya bilang ini tipu kawan-kawan. Betul. Tapi kawan-kawan, kalau apa yang saya bilang ini tipu, tidak mungkin ada eksobus besaran-besaran ke Papua Nugini kawan-kawan. Orang Papua semenjak tahun 1963 sampai dengan 1988 mencari suaka politik ke Papua Nugini. Karena di atas tanahnya sendiri, di atas tanahnya sendiri, mereka diperlakukan seperti binatang kawan-kawan. Mereka dibunuh, istri mereka diperkosa di depan mata mereka kawan-kawan.
Kalau mau bilang apa yang saya katakan itu provokasi, provokator, silakan jalan-jalan ke Papua Nugini, tanya apakah ada eksodus di Papua Nugini atau tidak. Eksodus itu menjelaskan kepada kita kalau orang Papua merasa tidak nyaman hidup dengan Republik Indonesia, maka mereka mencari saudara-saudara mereka di Pasifik, kawan-kawan. Itu baru dari tahun 63 sampai ke tahun 69, baru 6 tahun, kawan-kawan. 6 tahun 10.000 orang Papua mati. Coba kawan-kawan hitung dari tahun 63 sampai sekarang. Berapa banyak orang Papua yang mati, kawan-kawan? Laporan Elsam Papua bisa menjelaskan kepada kita, kawan-kawan, di atas tanah ini, di atas tanah Papua, dari Merauke sampai ke Sorong sampai ke Merauke, ada pusara tak bernama, kawan-kawan. Ada pusara tak bernama, ada nama tak berpusara di atas tanah ini. Kenapa bisa demikian? Karena mereka di pantai dibunuh oleh Republik Indonesia, kawan-kawan. Betul. Yang bisa melakukan kejahatan seperti begitu, itu cuma yang namanya kolonialisme, kawan-kawan. Itu cuma yang namanya penjajah, kawan-kawan. Betul. Karena penjajah salah satu, ya, praktek dari penjajah, selain daripada membunuh masyarakat pada pemilik tanah itu, tetapi juga merampok sumber daya alamnya, kawan-kawan. Oke. Masih semangat, kawan-kawan. Masih. Ini tanah kita, kawan-kawan. Ini tanah kita. Ini tanah kita. Kita lebih tua. Kita lebih tua, kawan-kawan. Setiap orang Papua, anak-anak Papua yang masih ada di dalam rahim ibunya, maupun kita yang ada sekarang ini, lebih tua daripada hukum di atas tanah ini, kawan-kawan. Kita orang Papua lebih tua usianya daripada Republik ini, kawan-kawan. Usia kita lebih tua daripada hukum di atas tanah ini, hukum Indonesia di atas tanah ini, kawan-kawan. Betul. Kita lebih tua, kawan-kawan. Undang-Undang Dasar 1945, bahkan Dasar Negara Indonesia Pancasila tidak berakar, tidak tertuang di atas tanah ini, kawan-kawan. Selain kita orang Papua, hitam kulit keriting rambut, kawan-kawan. Kita lebih tua dari undang-undang, dari hukum Republik Indonesia di atas tanah ini. Maka jangan sekali-kali, kawan-kawan, tunduk terhadap hukum di Republik ini, kawan-kawan. Lawan. Hukum di atas Republik ini, hukum Indonesia di atas tanah ini harus tunduk di bawah telapak kaki orang Papua, kawan-kawan. Jika benar Indonesia ini adalah saudara-saudari kita, jika benar bangsa Indonesia adalah saudara-saudari dari bangsa Papua, maka hukum Indonesia di atas tanah ini harus ada di bawah telapak kaki kita, kawan-kawan. Karena kita adalah pemilik rumah ini, kita adalah tuan rumah di atas tanah ini. Sementara Indonesia masyarakatnya hanyalah tamu di atas tanah kita. Mereka hanyalah tamu di atas tanah kita. Maka kita lebih tua dari mereka, kita lebih tua dari undang-undang mereka, kawan-kawan. Jangan kawan duduk di atas terhadap undang-undang Republik ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, ketika kita tunduk di bawah undang-undang Republik ini, kita tidak beda jauh. Kita tidak beda jauh dari praktek yang hari ini terjadi, kawan-kawan. Bagaimana Lukas NMB takut terhadap Jakarta?
mana ini takut terhadap Jakarta karena mereka berada di bawah kaki hukum Indonesia. Mereka tidak bisa buat apa-apa kawan-kawan. Tidak bisa buat apa-apa. Wacana ekonomi khusus muncul. Wacana diambil muncul. Gubernur Papua Lukas NMB tampil sebagai pahlawan bagi orang Papua kawan-kawan. Bupati Mamberamo Cengha Diki Ampagawa tampil sebagai malaikat bagi orang Papua kawan-kawan. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan ketika mereka tunduk di bawah hukum Republik Indonesia, yang mereka lakukan adalah penjihatan terhadap aspirasi rakyat Papua. Itu karena mereka tunduk di bawah undang-undang kawan-kawan. Orang Papua harus menempatkan dirinya lebih tinggi dari undang-undang Republik Indonesia. Itu harus. Kenapa kawan-kawan? Sebelum kita menempatkan diri kita lebih tinggi dari undang-undang Republik Indonesia, kita lihat bagaimana praktek Pancasila. Praktek Pancasila di atas tanah ini kawan-kawan. Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Pancasila adalah falsafah hidup orang-orang Indonesia, orang-orang Melayu Indonesia. Pancasila adalah ideologi daripada negara Republik Indonesia. Jika negara ini mengakui bahwa orang Papua adalah bagian daripada Republik ini, maka praktek Pancasila harus berlaku di atas tanah ini juga. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? Apa yang terjadi kawan-kawan? Seperti biasa yang dikatakan oleh masyarakat awam, masyarakat di bawah, bahwa negara ini tulis lain, baca lain, cerita lain, main lain. Negara ini bilang kalau kita orang Papua, jika negara ini bilang bahwa orang Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia, maka pemberlakuan Pancasila itu harus terjadi. Praktek demokrasi menurut bangsa Indonesia di dalam Pancasila itu bilang bahwa musyawarah suara orang banyak. Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Itu dipimpin oleh hikmat orang banyak. Orang banyak harus bermusyawarah, kemudian bermufakat untuk menentukan pilihan politik kawan-kawan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Otonomi khusus. Untuk otonomi khusus. Untuk daerah otonomi baru. Praktek yang dilakukan bukan praktek Pancasila kawan-kawan, tapi praktek yang dilakukan adalah praktek Pancasila. Praktek Pancasila yang terjadi atas tanah Papua adalah praktek Kocopini kawan-kawan. Mereka hanya pilih segelintir orang Papua